Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali masih terus ngobrol bersama dengan Bung Rocky Gerung. So, kita makan ngobrol terus selama Bung Rocky Gerung belum dilarang untuk bicara, ya. Ya, ada bagian yang absurd dalam tuntutan politik, ada yang masuk akal, ada yang sekedar nyari-nyari persoalan. Tapi yang paling dasar bagi kita adalah persoalan utama pemilu. Dan arah pemilu itu makin lama makin absurd sebetulnya tuh. Karena biang-biang yang tadinya bersembunyi mulai menunjukkan hasrat untuk berkuasa. Kira-kira Ya, itu yang ya. kita hari-hari ini. Dan juga mesti kita tegaskan bahwa kasus Anda ini juga sebenarnya kaitannya juga dengan pemilu, terutama Pilpres lah ya, sesungguhnya gitu ya. Ya ini umpan bagus sebetulnya untuk pemetaan politik tuh. Jadi saya mengumpankan diri untuk pemetaan politik, tapi saya nggak akan terpancing. Oke, saya tertarik ngomongin edisi NU kali ini, Nahdlatul Ulama, ya, Bung Rocky, karena kelihatan sekali ini sekarang para capres ini mulai semua itu fokusnya mencari pasangan dari internal NU gitu, dan kelihatannya ini saya tidak tahu apakah ini pilihan yang rasional atau pilihan yang karena keputusasaan begitu ya. Tapi sebelum itu ada juga edisi NU yang menarik, menurut saya penting dibahas ini karena pengurus wilayah NU Jawa Timur itu mengingatkan pemerintah sebenarnya daripada ngurusin kasus Anda itu memperbesar kasus Anda ini, kan kelihatan sekali kasus Anda ini dipolitisir gitu ya, yang disebut oleh entrepreneur politik. Kan gitu ya katanya, itu lebih baik ngurusin korupsi, itu jauh lebih serius gitu. Nah, itu saya tahu jalan pikiran itu dan saya kenali teman-teman NU Jawa Timur. Saya ucapkan terima kasih karena teman-teman NU Jawa Timur mengerti beda antara politik tadi yang betul-betul substansial dan politik yang kondisional. Yang sekarang ini kondisional tuh. Dan mungkin sekali satu waktu nanti ada percakapan publik lebih jauh, lebih mendasar tentang kasus saya. Karena tetap ada kesulitan untuk memetakan ini isu politik atau isu hukum. Kalau isu hukum itu, ini isu hukum yang bisa dijerat undang-undang atau isu hukum untuk dipaksakan dijerat undang-undang. Jadi itu soalnya tuh. Tapi di belakang ini, mungkin tadi bagus tadi tema kita hari ini tentang edisi politik NU atau NU sebagai edisi politik hari-hari ini. Yes, oke, ya. Karena kan apa yang disampaikan oleh teman-teman NU Jawa Timur ini yang bicara tentang pentingnya korupsi, saya kira itu sebenarnya ya kita bisa sebut sebagai politik adiluhung ya. Bagaimanapun itu kesejahteraan rakyat itu bagian negara. Sementara kalau politisasi kasus Anda ini ya ini politik remeh-temeh, politik kelas bawah lah gitu. Norak lah gitu ya. Ya, saya melihat NU mengambil posisi yang sangat penuh siasat hari-hari ini. Karena tetap NU akhirnya jadi faktor. Dia bukan lagi variabel. Variabel tuh ada macam-macam tuh. Tapi NU sebagai satu ide sejarah, ide kebudayaan, ide politik, dia akhirnya tumbuh sebagai faktor. Dan itu yang kemudian menerangkan kenapa calon-calon presiden harus menunggu semacam sinyal atau nunggu pulung dari NU itu. Dan itu yang berkali-kali kita lakukan analisis dalam politik Indonesia. Nahdlatul Ulama ini dia punya kultur akomodatif, tetapi akomodatif yang menunggu momentum sebetulnya. Nah sekarang kita lihat momentum itu ada, yaitu dalam 4 bulan harus ada calon wakil presiden, dan NU mengerti bahwa pada akhirnya semua akan mengambil NU sebagai faktor penentu kemenangan. Apalagi yang sekarang kita mulai lihat tokoh-tokohnya bermunculan. Kalau saya bandingkan misalnya, iya Caimin memang NU, tetapi apa bedanya Caimin misalnya dengan Yakut sebagai juga NU? Apa bedanya Yakut dengan Yeni Wahid juga sebagai NU tuh? Ya, kalau kita ulas sedikit ya kelihatannya ya Yeni adalah NU yang pasti ideologis karena langsung dari Gus Dur tuh. Tetapi popularitas Yeni agak menurun, itu dasarnya tuh. Tapi orang tetap ingat bahwa Yeni adalah NU yang ideologis tuh. Caimin ya dia NU tetapi ya ideologinya tidak seketat Yeni. Karena Caimin lapangan bermainnya terlalu lebar itu, kira-kira begitu. Jadi orang akan ingat Caimin itu NU kalau dia mengucapkan sesuatu demi membujuk NU. Padahal sebetulnya nggak perlu dibutuhkan NU. Jadi NU yang Caimin NU yang psikologis. Nah, tergantung psikologinya bagaimana tuh NU menangkap bujukan Pak Caimin. Kalau Yakut dia NU yang antropologis karena memang dia berasal dari tradisi pesantren tuh. Jadi sekarang kita mau lihat siapa sebetulnya yang lebih pantas untuk
masuk di dalam putaran politik capres ini dengan komposisi begitu. Yeni adalah NU yang ideologis, Caimin NU yang dari psikologis, Yakut adalah NU yang lebih sosiologis karena lebih mengakar, lebih mendasar. Nah, orang mungkin mengingat bahwa ya Yakut ada di dalam struktur kekuasaan sekarang. Tetapi satu waktu kalau misalnya Yakut yang paling masuk akal pergi pada Ganjar atau ya semacam diatur supaya jadi wakilnya Ganjar tuh, kelihatannya NU tuh akan pindah ngikuti garis Yakut itu, karena di situ pasti udah ada semacam kepastian bahwa Yakut dalam menterinya Jokowi lebih aman sebetulnya. Jadi posisi hari ini secara kalau kita lihat secara gampang, Yakut lebih mudah diterima oleh PDIP. Nah, itu yang menerangkan kenapa PDIP hari-hari ini terus mengungkapkan ya NU itu adalah teman baik kami itu, walaupun yang disebut PKB. Tetapi kalau kita uji lebih jauh tuh, yang mana yang kira-kira dimungkinkan untuk menambah elektabilitas Ganjar? Kelihatan Yakut lebih masuk akal. Ya, karena dia kabinet. Ya, Anda belum menyebut nama Khofifah yang juga banyak diperbincangkan. Itu juga kader dia ketua umum Muslim NU 3 periode, dan kemudian ada Erick Thohir yang juga disebut sebagai banser bersertifikat. Nah, jangan lupa loh udah pakai sertifikat, jadi ISO lah kalau sekarang gitu kira-kira. Kalau saya lihat begitu Yakut misalnya mendekat ke Ganjar, itu mau Erick Thohir kayak mau siapa tadi Khofifah itu pasti ngikut juga pada akhirnya tuh kan. Kan akhirnya pusatnya adalah pada Yakut sebagai menteri yang masih punya portofolio dan dengan tradisi yang panjang itu. Dan jangan lupa adik kandung dari ketua umum PBNU juga. Ya, itu intinya sebetulnya di situ tuh. Jadi kira-kira begitu. Nah, Erick Thohir tentu mesti berpikir bahwa iya dia boleh sebar amplop atas nama kepentingan politiknya, tetapi keumatan NU dan kultur NU itu pasti bisa pisahin. Antara mana yang sebetulnya otentik sebagai NU, tentu Yakut lebih otentik daripada Erick Thohir, kan dasarnya begitu tuh. Oh, kalau itu jadi ya pasti itu. Jadi yang kita persoalkan sekarang atau yang kita bicarakan, bagaimana kita membaca gerak politik baru ketika NU akhirnya tampil sebagai player, sebagai political player tuh, melalui tokoh-tokoh tadi. Yes, oke. Tapi soal pengkategorisasian tadi itu kan pengkategorisasian untuk kepentingan pilpres ya, Bung Rocky, karena nanti Anda pasti diprotes oleh Caimin kalau dibilang dia tidak ideologis dan biologis. Kan dia sebenarnya juga dia ideologis dan biologis, tetapi karena dia jadi politis jadi lebih pada bukan psikologis, lebih pada politis gitu. Ya, kira-kira begitu tuh, dan Caimin ngerti lah yang saya maksud tuh. Kan tetap orang melihat tuh Caimin itu pavilionnya banyak banget kan. Ini pusing ini masuk dari mana tuh. Jadi kira-kira peta itu sambil kita tunggu semacam konsensus di antara kalangan politisi NU, termasuk yang formil ada di partai politik, yang informal ada di basis massa itu, untuk menentukan arah NU di dalam mempengaruhi politik Indonesia di 2024 nanti. Yes, oke. Mari kita analisis satu persatu ya. Ini kan konteksnya, Anda kenapa menyampaikan soal itu kan Yeni Wahid, putri dari Gus Dur, itu sudah menyatakan kalau kemarin dia ketika ditawari jadi calon wakil presidennya Anies, dia menyatakan dia mau berdoa dulu. Tapi sekarang dia menyatakan bahwa dia siap untuk menjadi calon wakil presidennya Anies. Dan tadi dia juga menyatakan dia punya hubungan yang dekat dengan Ganjar, punya hubungan dekat dengan Pak Prabowo. Dan kemudian ada pertemuan antara Ganjar Pranowo yang menemui ibu dari Yakul Khalil Qomas, yang dia disebut ya Menteri Agama, yang notabene adalah adik dari Ketua Umum PBNU. Kemudian ada juga pernyataan dari Khofifah yang dia menyatakan bahwa dia ketika dia di Pinang, ini kan kita tahu yang mau Minang Khofifah juga banyak, selain Anies Baswedan ada Pak Prabowo juga sempat juga ini bertemu dengan Khofifah. Tapi pada waktu itu kan Khofifah menyatakan bahwa dia tidak akan maju pada pilpres, dia akan lebih fokus untuk pilkada Jawa Timur. Nah, kata dia, tapi sekarang dia berubah, dia menyatakan bahwa menunggu restu dari PBNU, dan menurut PBNU nggak perlu ada restu, itu dia bebas menentukan pilihannya seperti itu, gitu, Bung Rocky. Ya, itu petanya yang sekarang hari-hari ini. Mari kita bahas satu persatu soal ini ya. Mengapa kemudian akhirnya semua calon presiden itu mencari tokoh dari kalangan NU? Ya tentu basis masanya, dan yang kedua adalah semacam stabilitas tuh kan. NU mampu untuk mendudukkan semua problem di dalam fasilitas yang ada diskusi tapi nanti ada semacam kebersamaan tuh. Jadi NU punya tradisi untuk ada konflik baik itu internal maupun konflik yang di
diekspor oleh pihak eksternal, NU bisa duduk bersama untuk mengakomodasi semua soal itu. Dan itu yang paling penting kalau kita baca watak dari NU. Dengan guyon sedikit ya udah cair lah kira-kira begitu kan. Tetapi arah politik ke depan itu betul-betul serius, bukan dari segi NU, tapi dari segi calon-calon presiden ini, dari segi Pak Prabowo menghitung-hitung tuh NU yang mana yang kira-kira ya tidak begitu mengganggu PDIP, kira-kira begitu tuh. NU yang mana yang lebih mudah untuk berakomodasi ketimbang NU yang menuntut kepentingan lebih tinggi dari itu soal pembagian power sharing. Itu juga yang dialami oleh Ganjar. Nah itu Ganjar bagus dia lakukan tindakan preempt untuk menemui sesepuh atau pini sepuh dari NU, dan yang paling strategis tentu adalah menemui ibu dari ketua NU, kan itu dasarnya kan. Jadi pendekatan kultural bagus juga, tetapi yang lebih kita melihat kalau Anies misalnya akhirnya tergoda juga untuk mencari dukungan pada NU, maka dia mesti kasih sinyal tuh, dan sinyal itu pasti akan bertabrakan dengan semacam pikiran publik bahwa udah itu mestinya AHY yang di situ, bukan Yeni itu. Tapi kalau kita anggap bahwa politik itu pada akhirnya ada negosiasi, ya mungkin juga Anies berpikir hal yang sama, dan itu akhirnya seluruh agenda politik menjadi apa tadi topik kita di awal, edisi Nahdlatul Ulama politik 2024. Tapi sekali lagi ini percobaan-percobaan yang kita dukung aja sebagai diskursus. Ketimbang kita berupaya untuk nyari sebab akibat apa yang menyebabkan tokoh NU ini muncul kembali. Tentu karena ada ketidakpastian politik, dan ketidakpastian politik itu datang dari bahasa tubuh Presiden Jokowi sendiri. Jadi bahasa tubuh Presiden Jokowi dibaca oleh NU sebagai peluang untuk memunculkan tokoh-tokoh kalangan Nahdlatul Ulama untuk mempengaruhi pemilihan umum di 2024 nanti. Ya, ini kan sebenarnya ya pilihan NU itu sebenarnya kalau kita terakhir ini pada genealogis ya, Bung Rocky, karena memang seperti itu ya, bahwa oke, NU memang jadi ormas terbesar. Tapi kalau kita memahami sekarang secara sosiologis dikaitkan dengan peta demografis yang pemilihnya pemilih muda, itu kan besar sekali sekarang ini pemilih muda itu 50. Saya menyebut pemilih muda ini adalah generasi milenial dan generasi Gen Z ya, generasi Z. Jadi kita generasi muda lah gitu, 52% itu kalau berdasarkan data dari KPU untuk pemilih kali ini. Jadi ini akan memainkan peran penting, dan kelihatannya mereka itu afiliasi secara genealogis itu menurut saya memang tetap ada, tapi banyak juga yang udah terlepas dari aspirasi semacam itu gitu. Iya, saya mondar-mandir kemarin di Jawa Tengah dan ya, nah itu contohnya itu, misalnya Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu ya. Ya. Ada mahasiswa UIN, udah pasti itu mayoritas NU, beberapa kampus yang saya pantau bahwa anak-anak muda ini mengerti bahwa isu utamanya adalah soal kesehatan lingkungan, soal pertarungan global tuh. Dan mereka merasa bahwa isu ini harusnya diserahkan pada anak muda untuk menentukan. Nah, kalau mereka berpikir begitu, itu artinya kalangan muda ini juga peka terhadap perubahan perubahan isu dalam politik ke depan kan. Jadi NU sebetulnya punya anak-anak muda yang juga tune in dengan recent political issues tuh, terutama tadi soal lingkungan dan soal keamanan global. Jadi kita akan lihat nanti NU bisa menampilkan kader-kader mudanya ini justru, dan jangan terlalu diatur melalui doktrin-doktrin yang terlalu konvensional di NU. Biarkan anak-anak muda NU ini yang ada di banyak universitas yang berbasis NU itu menyebarkan pikiran-pikiran itu tuh. Dan kelihatannya mereka tahu bahwa politik masa depan itu bukan lagi politik seperti yang dibayangkan secara awal oleh peta yang dibikin oleh Herbert Reed tentang aliran, abangan segala macam. Itu adalah basis kultural, tapi basis pragmatis mereka adalah melihat program yang memungkinkan mereka tampil sebagai bagian yang menentukan arah Indonesia itu. Nah, dua isu tadi itu yang mesti dikelola dengan baik oleh NU supaya didistribusikan pada anak-anak muda ini. Isu lingkungan, isu gender juga, itu gender itu kuat sekali dalam wacana NU. Nah, di situ mungkin poin-poin dasar yang bisa kita pakai sebagai perhitungan taktis bahwa NU punya semacam simpanan isu, dan isu itu harusnya mulai dipercakapkan sejak sekarang. Ya, saya kira kan ini ini semacam tips kepada para calon presiden dan tim seksnya begitu ya, Bung Rocky, karena kalau kita selalu kan dulu politiknya kita mengacu pada teori lama ya, dari Clifford Geertz kita yang menyatakan abangan santri. Jadi, ya selalu begitu, tapi
dengan tadi yang saya sebut tadi perubahan populasi demografis tadi, anak-anak ini banyak yang teraliniasi sebenarnya dari peta-peta genealogi seperti yang tadi itu. Ada sebagian masih tetap terafiliasi, tapi mayoritas menurut saya malah tidak gitu. Itu terasa betul. Kalau lagi diskusi tiba-tiba ada yang mengucapkan satu nama yang kita pikir ya kok NU bisa paham ya nama itu. Ternyata anak muda ini bergaul dengan kalangan politik sekuler yang mengolah ilmu pengetahuan tuh. Ya. Ternyata mereka juga terkait dengan isu-isu lingkungan di milenial di Kanada tuh. Jadi kita bisa baca bahwa pikiran NU yang muda ini satu generasi baru yang mungkin agak sinis pada kekuasaan, tetapi percaya bahwa NU itu punya kemampuan sebagai social semen atau semacam kimia politik untuk tidak menceraikan bangsa ini. Jadi kelihatannya begitu tuh. Jadi NU masuk dalam dataran baru bahwa NU akan berfungsi sebagai kebudayaan, faktor kebudayaan untuk mengutuhkan persepsi tentang persatuan, tetapi politik akan diasuh dengan cara yang lebih liberal, yaitu masuk dalam isu-isu yang kadang-kala bagaimana misalnya anak muda NU diskusi tentang Richard Dawkins yang jelas-jelas ateis itu. Tapi bagi mereka itu mereka mesti tahu karena itu akan terhubung dengan keadaan dunia baru yang menghubungkan teknologi dengan teori evolusi itu. Jadi ada semacam semangat baru untuk mengasuh ilmu pengetahuan walaupun tetap di dalam wilayah konvensional tuh. Yes, oke. Jadi ini makin menarik ya karena kita lihat mulai perburuannya udah mulai fokus nih ya para calon presiden gitu ya. Tapi kita cuma memberikan ingatan, memberikan catatan kaki gitu ya. Jangan hanya referensinya pada tadi itu, pada pembagian-pembagian yang lama tadi. Pada sekarang ini ada hal yang baru berkaitan dengan populasi muda itu. Tapi kita ucapkan selamat buru-buru, happy hunting ya, Bung Rocky ya. Dan kita bilang 0% ya. 0%. Itu penting juga ya sama teman-teman NU. Yes, oke.